Halo guys, cantik, makasih. Lagi fit, kemana aku lagi di kampus nih. Kalau masuk ke dalam lingkungan itu bisa merusak lingkungan. Ujung-ujungnya akan berdampak buruk pada kesehatan manusia, menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bahaya bahaya fisik dan kimia dan biologi. Yang paling kalau fisik mungkin juga tidak terlalu berbahaya, karena fisik yang masuk ke air, keluhan. Tapi kalau pada kimia dan biologi itu bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kalau melihat kimia dan biologis itu mungkin itu dari kalau kita lihat di teori sipur itu kan Mabarnya nanti lah. ada beberapa fisik kimia dan bakteriologi. Dan di sipur Jangan cepu deh. 21 ya, agentnya penyakitnya. Sipur 1 itu dikatakan penyakit sumber bahaya penyakit itu bisa berasal dari kegiatan manusia dan bisa berasal dari natural kegiatan alam. Kemudian dibagi menjadi 3 bentuknya, penggolongan bahan berbahayanya, intinya yaitu fisik, kimia dan biologi. Nah, masuk ke dalam simpul yang kedua, media atau lingkungan yang masuk ke dalam manusia. Nah, yang kemudian timbulnya dampak. Dampak itu di simpul berapa? 4, di simpul 4. Dampaknya ada 2 macam. Dampaknya apa? Kronis dan akut. Dampaknya akut dan kronis. Yang fisik tidak terlalu berdampak. Nah, kemudian yang kimia ini bisa berdampak dua-duanya, yang akut maupun kronis. Kalau biologis ini adalah akut. Yang kimia itu bisa akut dan kronis. Contohnya satu bahan kimia arsen. Kalau kita yang sering menelan arsen itu akan bersifat, karena kita sering makan kerang, sering makan hewan laut yang tercemar arsen, maka kita secara dalam itu kita menelan arsen. Nah, itu sifatnya akan berdampaknya kronis, karena masuk ke dalam tubuh kita, arsen tersebut bisa langsung menimbulkan Nanggung masih kuning, iya aku udah kuning Arif, udah kuning duluan waktu subuh ngapus sama Freya. Tulisannya bagus juga, makasih. Kuliah apa lagi?
teknik belum sembuh nggak ini lagi belajar tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dia bisa menimbulkan itu pada aktivitas munir sama munir juga menilainya menggunakan aksen. Kita juga sama menggunakan aksen, cuma dia menggunakan aksen dengan konsentrasi yang tinggi dengan katakan sangat tinggi sehingga langsung menimbulkan dampak yang aman. Ya keracunan di efek yang menimbulkan kesehatan manusia dan lingkungan. Kajian efek kesehatan dikenal dengan Hari Kamis tanggal berapa sih? Sedangkan kajian efek lingkungan disebut ecological risk assessment. Jadi yang berdampak pada kesehatan manusia disebut adalah ARA, dan yang berdampak pada lingkungan disebut dengan ERA. Dan di atas itu dengan ada dampak pada dan dampaknya pada lingkungan kesehatan itu namanya istilahnya adalah analisis kesehatan. Ini adalah kajian efek lingkungan, analisis efek lingkungan, bukan pada lingkungan. ARA dibedakan dengan AIA. Dampak berarti yang air dampak ya. Dampak memiliki sifat umum yang berarti bisa positif atau negatif. Dan risiko adalah dampak positif. Jadi bedanya ARA dengan AIA. Kalau AIA itu bisa positif. Selamat pagi menjalani pagi. Anjir tulisannya sama Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah di sini. Pengaruh manusia terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap manusia. Berarti dampak kegiatan manusia, dampak manusia terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap manusia. Lingkungan mempunyai dampak positif kepada manusia. Lingkungan juga mempunyai dampak negatif kepada manusia. Itu juga sebaliknya. Jadi kalau lingkungan itu ada faktor yang disebut faktor ini ya. Dan kalau manusia sendiri ya, manusia bisa merusak lingkungan. Ya Bapak, sama-sama belajar. Modifikasi lingkungan, melakukan lingkungan. Selamat kuliah, terima kasih. Bye. Manusia juga bisa kalau kegiatannya bisa merusak lingkungan, hingga lingkungannya tidak bisa mensupport kehidupan normal hidup lain. Manusia dan lain. ARA yang tadi hanya sifatnya negatif, ya. Halo Ferry, gimana rasanya kuliah? Pusing tugas semua. Risiko yang disebabkan oleh bahaya-bahaya lingkungan di hulu dan ini dana dana, sedangkan hanya umumnya merupakan bagian dari kegiatan ARA itu untuk memprediksi, menangkir risiko yang Halo Miftah, semangat ya. Terima kasih. atau saat ini tidak ada prediksi yang telah ada. Kalau prediksi sebetulnya bukan dulu, tidak ada yang dulu namanya prediksi. Kalau prediksi yang sekarang prediksi adalah prediksi adalah prediksi apa sih bahayanya
Sementara yang tidak Insya berjalan Allah itu pagi-pagi nampak senangnya aja deh. kenapa? Kalau saya tanya di sana mungkin bisa ngerti kelas ada kelas ini. Oh iya, kalau saya tanya di kelas ini nggak ngerti, karena saya nggak ngajar di kelas ini. Karena yang ini harus ngerti. Karena ada perbedaannya juga. Kalau amdal itu dilakukan pada waktu perencanaan kegiatan, pada waktu kegiatan berjalan. Sementara yang satu lagi itu dilaksanakan kegiatan berjalan melaksanakan apa? Audit lingkungan. Audit lingkungan itu dilaksanakan pada waktu kegiatan sudah berjalan. Beberapa tahun yang lalu kegiatan itu dimulai. Kemudian sekarang setelah 5 tahun perusahaannya ingin apa? Ada kegiatan lingkungan. Udah no clear. Maka dia arahnya kemudian bisa melakukan audit lingkungan. Berarti itu adalah audit lingkungan yang sifatnya rela. Dan biasanya Lagi apa lagi nulis? diperuntukkan untuk mengurus untuk mengajukan sertifikasi lingkungan. Tetapi juga ada perusahaan yang sudah berjalan dipaksa untuk melakukan audit lingkungan karena dia Apa lagi nulis? melakukan kesalahan, dia melakukan pencemaran lingkungan, dia merusak lingkungan, dia berkasus terhadap lingkungan, maka dia dipaksa untuk harus mengatakan. Bukannya Pemerintahnya memaksa dia, terutama untuk masalah hukum gitu ya. Kalau ada kasus ini di bidang kimia oleh kelompok-kelompok kimia seperti apa nih? atau oleh masyarakat umum, maka mau tidak mau perusahaan tersebut Seperti harus dilakukan beberapa audit untuk membuktikan benar tidak sih yang sering usaha lingkungan disebabkan oleh kegiatan digunakan. Di pemohon baru itu di dalam yang ini kalau untuk pemohon baru biasanya Yang lagi di semua karena belum ada kegiatannya. lagi di Sekarang kampus. Mardika ini mau membuat rumah sakit, maka sekarang ini Mardika harus ngurus amdalnya. Amdal itu isinya apa sih? Salah satunya adalah salah banyaknya adalah prediksi aspek efek dan dampak. Jadi misalkan, misalnya orang marah kan itu rumah sakit itu kalau beroperasional itu maka aspek yang bisa memberi lingkungan, aspek lingkungannya apa saja sih? Misalkan limbah medisnya, limbah cairan medisnya, limbah padat medisnya, kemudian limbah gas tidak terlalu banyak. Tapi dari aspek limbahnya itu semuanya mempunyai dampak, mempunyai kemungkinan mempunyai dampak yang nah sampai seberapa besar dampaknya itu adalah prediksi itu ada itu nyatanya belum dilaksanakan, tapi harus diukur dia prediksi semua itu studi yang prediksi. Sementara kalau di audit lingkungan itu kira sudah jalan, itu tinggal diukur sudah ketahuan limbahnya sudah dibuang di sungai, kemudian sampah padatnya dibuang di TPU, kemudian udaranya dibuang begitu saja, itu sudah ada. Jika auditor gampang datang itu ya udah langsung ukur sudah ketahuan. Oh ini ternyata diukur limbahnya waktu limbah sakitnya di dalamnya tinggi, ternyata ada rival tapi tetap tidak turun bahan-bahan berbahaya yang dipakai tidak turun. Berarti ada permasalahan apakah sifatnya memang tidak berfungsi dengan baik atau sifatnya diakali. Ya itu artinya sifatnya kalau siang dibuang diolah benar-benar dijalankan semua pengolahannya di outletnya yang keluar ke saluran air ke sungai itu memisahkan. Tapi begitu malam hari ya sudah ada pengawasan malam hari kalau siang hari ada pengawasan. Itu malam hari fungsinya dinolkan, di open semuanya. Jadi malam hari ya semuanya satunya terbuang Cuman nggak panas ya? sungai. Jam
ketahuan Gimana sih? kalau yang sudah berjalan. Tapi kalau Kayak gitu. oke, ya itu. Ini aturannya menurut Permenkes bukan Permenkes ya, Permenkes tentang pendapatan analisis dampak kesehatan lingkungan menyatakan bahwa AKR merupakan suatu pendekatan potensi besarnya resiko dan mulai didistribusikan. Tapi itu Kira-kira potensinya besaran bahaya tersebut seperti apa? selama Distribusikan masalah lingkungan yang telah dikenal dan melibatkan pagi-pagi udah dijelaskan. manusia yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang bersangkutan. Menunjukkan apa saja sih, terutama dalam aspek efek dan dampak masalah lingkungan. Dan kalau dikenal dengan melibatkan penetapan risiko ya menetapkan kondisi seperti apa dari bahan-bahan yang kemudian dari kegiatan tersebut. Semoga sehat. Bahasan AKR dititik beratkan pada risiko agent berupa logam-logam berat. Yang paling utama adalah selalu menganalisis logam-logam berat yang masuk ke dalam lingkungan, yang memang banyak menimbulkan kasus keracunan yang masuk ke dalam air sungai, kemudian air sungai itu terus masuk ke laut. Nanti air sungai sendiri sudah menimbulkan berbagai masalah. Kalau pencemaran berat di sungai sendiri, ya ada berikutnya itu sudah mengandung bahan yang berat. Kalau ke laut berarti air yang di laut tersebut yang rawan. Dulu kemudian Jakarta, kemudian Sesuai perlu diingatkan bahwa umumnya risk agent kesehatan dan bahan-bahan memiliki dua aspek yang berbeda di sana, yaitu efek karsinogenik dan efek kartinogenik. Jadi bahan logam berat itu, terutama logam berat itu ada yang bersifat karsinogenik yang merasa terjadi, dan ada yang efeknya non karsinogenik. Maka nanti itu dihitung dalam AKR itu sendiri. I-nya titiknya adalah INK dan IK. INK adalah intik non karsinogenik. Ada dalam tulisan sendiri. Di situ juga sudah ada di yang mau obat. Kemudian ada yang IK, intik karsinogenik. Kalau yang INK nanti begitu hitung RQ-nya adalah RQ INK. Yang K berarti RQ-nya RQ K. INK intik non karsinogenik, kemudian dihitung RQ NK-nya non karsinogenik. Kemudian kalau IK intik non karsinogenik, berarti itu juga RQ yang exposure dari non karsinogenik. Tergantung dari bahan kimianya tersebut. Bahan kimia yang karsinogenik berarti itu intik dan RQ-nya masuk dalam karsinogenik. Kalau yang tidak termasuk dalam non karsinogenik, yang termasuk non karsinogenik, misalkan kayak besi itu yang karsinogenik, maka hidupnya pakai yang non karsinogenik. Di luar sini juga semakin banyak pembangunan perubahan lingkungan yang terjadi juga mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat. Perubahan lingkungan akibat dari bahan-bahan yang berbahaya, bahan fisik Gitu ya. dan bakteriologi. Salam apa salah? Mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat. Analisis risiko kesehatan lingkungan sesuai dengan tantangan zaman, tidak hanya untuk penilaian saja, tapi Salah nice. Jadi dengan Salah melakukan risiko itu bukan hanya
Kak, coba sini. Mau yang lebar apa biasa aja? Kalau biasa aja gimana? Mengacu kepada risk assessment dan manajemen risiko mengenal dua istilah, yaitu ada risk analisis atau risk analysis dan risk assessment. Risk analysis meliputi 3 komponen, yaitu penelitian, kemudian risk assessment atau RKL, Pelan-pelan. Jadi yang risk analysis itu analisis risiko itu meliputi 3 komponen, yaitu penelitiannya dulu, kemudian penilaian risikonya atau adanya, dan manajemen risiko. Itu analisis risiko adalah yang risiko ya. Apa boleh sih cabai? Emang aku cabai. Enggak cabai. Jadi kalau ada jawaban langkah-langkah RKL, kemudian ada yang jawab ini, ada yang lebih lengkap lagi yang 5, itu maka pilihlah yang paling lengkap. Jadi juga kan benar kan sebenarnya ya? Ada yang 5 langkah, maka pilih yang 5 itu yang kan biasanya pilihlah jawaban yang paling tepat, yang paling benar. Satu perintah di atasnya kan, tidak begini. Cari yang paling benar di antara yang benar, cari yang paling tepat di antara yang tepat. Jadi kalau ada ini, A-nya ini, kemudian B-nya apa? Identifikasi sumber. Identifikasi sama dengan identifikasi sumber di sininya. Sudah berduanya ada identifikasi sumber, identifikasi bahaya, identifikasi sumber, respon dan pemajanan dan prestasi risiko. Nah, maka yang pilih yang B. Di dalam opsinya itu yang pertama itu adalah identifikasi bahaya, kemudian ada 5 sebetulnya, identifikasi bahaya, kemudian nomor 2-nya adalah dose response analysis. Kemudian yang ketiganya ini, dan yang keempatnya ini, yang kelimanya Di ini. sini boleh jawab semua. Tadi kan yang satu adalah yang kedua, yang kedua adalah 5 tapi ditambah dengan analisis sumber. Yang C-nya adalah ini, kemudian ini, yang keduanya, ketiganya adalah dose response analysis. Kemudian yang ketiganya ini, yang keempat ini yang kelima. Berarti yang benar adalah ya tetap tadi. Yang sama-sama 5, yang C-nya 5 juga, yang B-nya juga 5 juga, ya kan? C-nya ini kan ada ini ada bahasa Indonesia-nya dengan bahasa Inggris. Kan saya cerita kalau kayak gitu. Nah, itu jangan sampai terkesor. Ya Bapak yang bikin terkis. Kan tadi kayak gitu. 1, 2, di sininya itu ada 3-nya itu bahasa Inggris. Yang B apa perempuan? Yang kita tahu yang lengkap karena yang bahasa Inggris itu sama dengan ini. Itu yang C-nya. Kemudian yang B-nya ini yang di bahasa Inggris kan misalnya. Jadi jawabannya apa? Exposure analysis misalnya di sininya nih. Jadi 1, 2, 3, 4 exposure analysis seperti ini. Ini sama aja kata ini adalah lengkap. Iya. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah itu untuk encok. Jawabannya sama, benar semua sebetulnya, cuma yang paling benar yang mana? Manual seperti itu. Kalau
kalau esai sih kalau misalkan di dalam langkah-langkah assessment ya itu tulisan lima Kelas silahkan 5. tidak kalau esai Tapi ada esai yang apa? kalau cuma itu semua 8 soal mau nggak esai 8 soal tapi Enggak. kalau ditulis itu jawabannya kurang lebih 4 halaman. Enggak. Terima kasih Bapak. Itu cuma enggak Pak, dia memang bercanda Mbak. Contohnya yang ini, misalkan ini, yang terakhir. Ini, Kelas berapa? nih. Beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan juga jelaskan beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menerapkan manajemen risiko. Maka jawabannya ada 9, ada 10. Kalau jawab 10 itu kayak gitu toh berarti nilainya juga tidak sempurna. Tapi kalau dijawab dengan penjelasannya 1, 2, 3, 10 sampai 10 juga dengan penjelasannya maka baru dapat nilai 10 sempurna. Masya Allah. Ya, makanya satu nomor aja udah banyak kan, udah setengah halaman. Iya. Makanya kalau 10 saya biasanya kalau paling tidak 3 lembar, 3 halaman atau sampai 4 halaman. Jadi poli berkali itu penuh biasanya. Tapi kan dikasih tahu isi-isinya, Sekali jawabannya. kasih tahu isi-isinya. Nah, yang paling tidak pintar itu mahasiswa saya di sono. Sudah saya kasih isi soalnya Di Solo 10 tuh yang mana Pak? dan saya sudah pesankan, nih kalau tidak dikasih kisi-kisi, nggak usah malam hari menjelang ujian itu, nggak usah mempelajari yang lain-lain. Apalkan saja jawaban dari yang 10 itu, dan yang lainnya pinggirkan semuanya. Kalau perlu diringkas menjadi kertas yang kecil, kemudian Boleh. Ini bukan lipstick aku ya, ini Kalau yang perempuan kawinnya kan di sini yang pakai itu, yang pakai bawahan. Kalau sih kalau pasangan laki-laki, yang laki-laki, ya udah saya bingung. Itu kan apa dosa-dosa kayak dibiarin. Tambah kata saya belum tahu di sini Pak, di sini kan sengaja banget. Teman saya waktu dulu. lagi kalau tolong dijawab mau jadi cantik tidak tahu. Misalnya ibu negara Angel bukan Angel. Orangnya dia yang kadang-kadang agama ya, jadi kalau saya melihat ke situ haram, jadi beliau itu udah nggak kelihatan. Dan dia pikirin juga, kenapa di kepala gitu. Dan laki-lakinya di mana? Laki-laki juga sama, laki-laki tapi baju palsu sama laki-laki ini karena pakai celana panjang gitu kan. Kampus mana Pak? Di mana-mana juga sama kayak gitu. Kalau tidak kisi-kisi pasti malam hari sebelumnya saya nulis jawabannya di kertas-kertas yang kecil yang bisa dipakai untuk media nasional. Karena kan sudah jelas jawabannya. Tapi kalau belum dikasih kisi-kisi, tapi ada juga misalnya belum dikasih kisi-kisi apa ini PPT-nya kan banyak, tapi tetap ini semua kecil-kecilnya gitu. Jadi HPS kertas HPS itu dimungkinkan bahkan bisa 4 itu di 9 sampai kecil-kecil kayak gitu. Di kecil-kecil kayak gitu ya Allah. Benar tulis kayak gitu Ada 100 nggak ada, 1 juta ada. Kalau saya yang penting belajar. Bosan-bosan memandang Mungkin ini juga tidak terjadi sama siswa. kok iso. Termasuk anak saya SMA mau ujian itu masih bisa-bisanya tidur sore hari. Kemudian juga masih
ada SKS sistem 21 malam. Kalau saya itu begitu mau ujian itu namanya Kuliah enak nggak sih? tidur itu kurang, Pak. Iya. Karena malam hari bisa tidur. Ada enaknya, ada enggak Besok enaknya. paginya jelas sudah bangun lagi. Nah, jadi terus saya pegang ibu terus, termasuk tidak akan pulang kuliah itu. Kita sudah mulai membuka buku lagi untuk besok. Mau ke WC juga bukunya dibawa ke WC. Ya, paling hanya bisa menghafalkan 1-2 nomor misalkan. Cuma tetap aja jadi merasa pede kalau kita sudah megang buku terus dibaca walaupun tidak sampai hafal seperti pede. Tapi saya dan anak saya buru-buru datang sekolah dia main.